Saya Muhammad Fiardiansa akan melanjutkan ke praktikum kelima yang berjudul deadlock. Di sini, deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa source dari dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Permasalahan deadlock terjadi karena kesekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai 2 tape drive dan terdapat 2 proses P yang masing-masing membawa 1 drive tape dan masing-masing memerlukan tape drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem di blok. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion, hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Yang kedua ada hold and wait, yang artinya tahan dan menunggu. Sebuah proses membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses lain. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaan. Yang keempat ada circular wait, atau terdapat sekumpulan PO sampai PO1 dan sampai N dari proses yang menunggu, di mana PO menunggu resource yang dibawa oleh P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2 dan seterusnya, menunggu resource yang dibawa oleh PN, dan P0 menunggu resource yang dibawa oleh P0. Resource allocation grab dan dengan deadlock. Seperti gambar tersebut, yang ini ya, dia saling keterhubungan dan saling menunggu. Jadi untuk mencegah deadlock ada 3. Yang pertama, untuk menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang ketiga, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Modul ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Langkah awal yaitu coba kita buat ke praktikum pertama. Coba kita copy aja yang deadlock 1. Kemudian kita masuk ke simulator, ke compiler. Ini kita clear aja semuanya, lalu kita salin yang tadi. Kemudian sebentar, kita compile dulu dengan kita compile. Nah, ada yang salah satu di resource. Wait, nah, coba. Nah, sudah bisa. Kita buatin memori. Kemudian kita ke OS simulator, yang dimana sudah ada P1 yang tadi kita buat. Kemudian kita buat round robin, yaitu dengan 10 ticks. Kemudian kita lihat view resource-nya. Nah, ini ada yang hijau-hijau nih, ada sumber daya transmisi yaitu R0, R1, R2, R3, R4, dan seterusnya. Gambar yang mewakili sumber daya warna hijau artinya sumber daya tersebut belum dialokasikan ke suatu proses, dan
Lalu kemudian kita pilih proses pada anjuran ready dan klik tombol allocation tuh. Nah ini allocate. Artinya yang hijau ini available dan ingin allocated only. Nah tanpa banyak apa, coba kita start aja. Oh iya lupa, coba kita tambahkan dulu prosesnya. Nah kemudian kita start dan kita view resultnya. Nah ini kuning, artinya kita harus, ini kuning juga. Tunggu dulu, kita belum selesai juga programnya. Masih berjalan. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Nah semua sudah hijau, artinya yang kuning ini sudah diambil oleh misalnya R1 yang untuk menunggu R2, R1 menunggu R0 dan R2 menunggu R1 untuk menunggu sumber daya dari R0. Jadi yang tadi itu, yang waktu kuning itu belum menerima sumber daya dan sekarang sudah available semua, artinya sudah berjalan. Nah seperti itu. Baiklah, hanya segitu saja partikel deadlock saya. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.